Selamat pagi Bu Hafiza. Selamat pagi Bu Yani. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, baik Bu hari ini. Ya, Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, hari ini katanya Bu mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya, Ada betul sekali. pertama. Betul. Ya. Nah baik, pada pelaksanaan coaching nanti Bu ya, kalau boleh tahu nih kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Iya Bu, dari 3 kompetensi yang sudah kita pelajari ya Bu ya, untuk yang pertama itu kan ada hadir sepenuhnya, terus yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu ada memberikan pertanyaan berbobot. Nah saya hari ini mau Ibu menilai di bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu, 2 ini dulu. Oke. Iya. Jadi kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ada 2 Bu ya, dari 3 itu yaitu yang ingin dikembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Baik, dari 2 kompetensi itu nanti yang lebih spesifik Bu, yang ingin diobservasi nanti yang lebih spesifiknya mana? Saya rasa saya lebih fokus minta penilaian Ibu nanti di bagian berikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Jadi pada bagian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, apa nih Bu nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang yang Ibu inginkan dari pelaksanaan coaching hari ini? Iya. Indikator yang saya inginkan, saya itu berharap Bu, nanti setelah sejalannya coaching nanti Pak Kamal itu bisa mengungkapkan semua permasalahan yang beliau rasakan atau beliau alami, dan beliau juga bisa mencari solusi dari permasalahan itu Bu. Baik, jadi kesimpulan nanti indikator pencapaian hasil coaching yang Ibu lakukan nanti ketika coach Pak Kamal itu bisa menemukan solusi sendiri Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan. Baik, berarti sudah kita sepakati kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah bagian pertanyaan berbobot, kemudian indikator ketercapaiannya ketika Bapak Kamal mendapatkan solusinya sendiri Bu ya, dari permasalahan ini. Oke, baik. Baik Ibu, sudah kita sepakati bersama ya di bagian ini. Nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, silahkan dilanjutkan sesi coachingnya dengan Bapak Kamal. Baik. Assalamualaikum Bapak Kamal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, dari ekspresi Pak Kamal nih saya lihat, oh Bapak kurang bersemangat ya, betul kah? Benar Bu, kenapa Ibu jadi tahu? Dari ekspresinya Pak. Oh iya betul Bu. Kalau boleh saya tahu, mengapa nih Bapak hari ini kurang bersemangat? Nah begini Bu, saya memiliki seorang anak di kelas yang mana setiap pagi ketika berangkat dia menangis ketika ditinggal ibunya. Itu masalahnya. Jadi ribet lah jadinya. Jadi kalau saya ulang lagi nih, Bapak Kamal mempunyai masalah di kelasnya, ada anak yang ketika ibunya mengantar, terus anaknya ditinggal, itu dia menangis gitu ya Pak ya? Ya benar Bu. Oke. Nah, menurut Pak Kamal nih, apa nih harapan Pak Kamal untuk setelah kita pertemuan hari ini? Oh ya, mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini saya bisa mendapatkan pemecahan masalah dari anak tersebut agar dia lebih mandiri ketika ditinggal oleh ibunya. Oke, baik. Jadi Bapak ingin di akhir percakapan ini Bapak mendapatkan solusi bagaimana supaya anak yang menangis tadi bisa mandiri gitu ya Bapak ya? Ya benar Bu, benar. Oke, nah Pak Kamal, saya ingin tanya nih. Jadi menurut Pak Kamal yang dikatakan mandiri itu seperti apa? Menurut saya anak yang mandiri itu artinya dia tidak bergantung lagi kepada orang lain ketika di dalam kelas. Baik, jadi menurut Pak Kamal anak yang mandiri ini tidak bergantung lagi kepada orang tuanya atau orang lain dan bisa melakukan sendiri meskipun harus sekecil apapun gitu ya Pak ya? Benar. Oke, menurut Pak Kamal nih indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Minimal ketika dia ditinggal orang tuanya dia tidak menangis lagi Bu.
Jadi indikatornya anak itu tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya di pagi hari ya Pak ya. Benar. Oke. Nah kira-kira apa nih yang membuat anak ini sebenarnya menangis? Kan pasti ada tuh apa ya, sesuatu sebelum atau mungkin ada yang dirasakan oleh anak tersebut. Mungkin saya akan merubah lingkungan kelas biar lingkungan kelas tadi menyenangkan agar dia penuh dengan akrab dengan lingkungan sekolahnya yang baru, kita menyesuaikan dengan lingkungannya, terutama kelasnya dulu. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya Pak ya? Benar Bu. Oke, juga tadi saya dengar belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Nah, kira-kira nih Pak Kamal, apa yang bisa Bapak lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi, nyaman dengan lingkungannya, dan cepat akrab dengan teman-temannya, serta akrab dengan Bapak sendiri? Jadi apa nih yang bisa Bapak lakukan kira-kira ke depan? Kedepannya menciptakan lingkungan belajarnya yang menyenangkan dan nyaman dan ramah dengan lingkungan. Bagus sekali Pak Kamal. Oke, jadi ini rencana Bapak menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman itu kira-kira menurut Pak Kamal seperti apa? Kita akan menyeting ruang kelasnya, memberikan hiasan-hiasan yang menarik mungkin, karena kan kelas 1 kita akan memajang-majang istilahnya gambar-gambar kreativitas yang berhubungan erat dengan keperluan anak, biar anak itu betah di kelas, supaya anak tadi tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh ibunya. Menarik sekali nih Pak. Jadi Bapak nanti akan menghias kelas yang lebih menarik gitu ya Pak ya, dengan minat anak mungkin, terus kemudian Bapak akan memajang hasil karya mungkin ya juga ya. Ya benar Bu. Yang memberikan permainan edukatif yang beraneka ragam dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak ya. Benar. Oke, nah itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah supaya anak ini bisa akrab dengan teman-temannya, itu gimana kira-kira menurut Pak Kamal, apa yang mau Pak Kamal lakukan di sini? Kita akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosionalnya di kelas. Itu kan tadi ketika anak ditinggal orang tuanya dia menangis, atau emosionalnya dulu kita kembangkan, mengintegrasikan dengan pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif seperti itu. Baik Pak. Nah jadi nanti Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional juga di kelas ya, dan menciptakan iklim positif, budaya positif di sekolah. Nah kira-kira nih Pak Kamal, langkah apa saja nih yang mau Pak Kamal lakukan untuk menciptakan implementasi pembelajaran sosial emosional tersebut tadi? Saya akan mencoba menciptakan iklim positif dulu, budaya positif yang akan membuat emoji dan melakukan restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Saya akan situ juga akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dengan pembelajaran nantinya di kelas. Luar biasa nih Pak Kamal nih. Jadi saya kira itu sangat menarik nih Pak Kamal untuk yang tadi sudah Bapak sebutkan, membuat emoji gitu ya, papan emoji, melakukan restitusi. Betul sekali, kalau kita ada melihat anak itu ada masalah, pasti kita lakukan restitusi dulu, melakukan penguatan SK juga ya Pak ya. Nah, dengan mengintegrasikan pada pembelajaran. Baik, jadi kalau boleh saya rangkum nih langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Yang pertama tadi menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif dan bervariasi, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya anak gitu ya Pak ya. Dan yang kedua yang saya rangkum juga, Bapak nanti akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan membuat papan emoji ya Pak ya. Oke, melakukan integrasi KSE juga dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Nah, kira-kira nih bisa langsung diaplikasikan kapan nih Pak rencananya? Ya, mungkin segera kelas ya, diantaranya
yang saya lakukan pertama adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas, menggunakan permainan edukatif dan yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memajang hasil karya siswa agar siswa menghargai atas karyanya sendiri dan untuk tampil percaya diri. Masya Allah, bagus sekali nih Pak Kamal. Baik, saya sangat setuju nih dengan Pak Kamal. Jadi yang segera Bapak lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar tadi ya yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya terutamanya ya supaya anak itu lebih bersemangat datang ke sekolah. Oke. Nah sekarang saya ingin Bapak ceritakan menghias kelas itu seperti apa Pak? Saya menghias kelas dengan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak serta profil belajar siswa itu yang kita kembangkan. Jadi Bapak sudah mengamati nih ya kebutuhan sosial belajar siswa juga yang mengikuti minat dan profil pelajar siswa. Jadi nanti kelasnya nih akan dihias dengan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kira-kira nih dalam menghias kelas Bapak apakah ada yang membantu atau yang bisa membantu Bapak untuk melakukan hal tersebut? Apakah ada nanti teman atau siapa? Ya jelas lah, saya akan melibatkan orang tua kan itu tadi anak tadi ada ketergantungan dengan orang tua ketika pembelajaran itu berkoordinasi dengan orang tua, kita akan mengajak mereka untuk melakukan penghias kelas tadi supaya mereka dan orang tuanya memiliki kelas tersebut. Oke. Nah, jadi untuk menghias kelas, Bapak akan melibatkan orang tua tadi ya Pak ya? Bagus sekali. Nah, anak ikut juga serta dalam menghias kelasnya. Nah, Pak, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan adalah membuat anak tadi tidak menangis lagi, Bu. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan segera melaksanakannya. Nah, kapan nih rencananya Pak Kamal mau mengaplikasikan apa yang tadi sudah disampaikan? Karena ini ada hubungannya dengan orang tua, mungkin kita besok koordinasi dengan orang tua dan setelahnya kita laksanakan. Baik. Semangat ya Pak ya, antusias sekali saya bagaimana nanti hasilnya. Jadi diterapkan mulai besok untuk koordinasi dulu ya Pak ya. Baik. Nah jadi nanti akan ada perbincangan berarti dengan orang tua. Mungkin 1 pekan bisa saya cek kembali untuk hasilnya. Bisa Bu. Siap. Baik. Apakah ada lagi nih yang mau didiskusikan Pak Kamal untuk hari ini? Nah, cukup luar biasa atas masukannya dan hari ini saya bisa menemukan solusinya dan kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Kamal atas waktunya hari ini sudah meluapkan apa yang dirasakan di kelas dan mudah-mudahan apa yang sudah tadi direncanakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya, sama Pak. Baik, iya Ibu ya. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bapak Kamal ya Bu ya. Iya, Nah, bagaimana nih Bu dari pelaksanaan coaching dengan Bapak Kamal tadi berdasarkan dari Ibu sendiri, apa yang sudah Ibu lakukan? Oke. Alhamdulillah Bu sudah terlaksana coaching saya hari ini dengan Pak Kamal tadi ya sesuai dengan yang Ibu amati tadi. Nah, saya merasa sudah menggali permasalahan dari Pak Kamal yang beliau hadapi. Nah, terus saya juga memberikan beberapa pertanyaan berbobot tadi ya, sehingga alhamdulillah Pak Kamal sudah bisa mengungkapkan solusinya sendiri dari beliau sendiri Bu. Iya, oke. Nah, berdasarkan yang Ibu sampaikan dan catatan juga hasil observasi tadi, memang betul Ibu. Jadi Ibu sudah melakukan coaching dengan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan fokus pengembangan area yang ingin Ibu kembangkan. Pertanyaan Ibu juga memang bebas dari asumsi, bebas dari penilaian. Kemudian indikator ketercapaian juga sudah terlihat tadi Bu ya, yaitu Bapak Kamal bisa atau mampu menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan.
Nah, kemudian berarti sudah sesuai dengan kesepakatan kita di sebelum pra supervisi. Jadi sudah tercapai, ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian nih berdasarkan hasil supervisi atau coaching, berdasarkan hasil coaching yang sudah ibu lakukan dengan Pak Kamar, adakah lagi Bu kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan yang lebih dalam lagi nantinya? Oke, saya tadi waktu pra supervisi bersama ibu kan tadi saya mengungkapkan ada 2 tuh kompetensi yang mau saya minta nilai sama ibu, menilaikan sama ibu, cuman yang spesifiknya kan tadi untuk pertanyaan berbobot. Nah, yang kedua mungkin nanti saya minta untuk mendengarkan aktif Bu. Nah, di situ nanti yang akan saya lebih tingkatkan lagi, saya kembangkan lagi, karena saya merasa dengan mendengarkan aktif ini saya akan lebih fokus untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot berikutnya. Nah, supaya nanti coach kita yang saya coach itu bisa lebih nyaman untuk mencari solusinya sendiri seperti itu. Bagus. Jadi ibu nanti ingin mengembangkan lagi di kompetensi yang mendengar aktif. Oke, nanti kita bisa gali lagi berikutnya Bu. Terima kasih Ibu. Bagus sekali Ibu sudah pelaksanaan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan sukses terus Ibu. Amin. Terima kasih buat Sama-sama waktunya. Ibu. Terima kasih kembali.